This call is now being recorded. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, saya akan memberikan pengantar perkuliahan pada siang hari ini. Kita sampai kepada topik yang ketiga dari bab 1 ya, kita masih di bab 1. Yang akan datang kita masuk di bab 2. Yang pertama pada bagian ketiga bab 1 ini adalah kita bicara tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Kalau kemarin kita bicara tentang gerakan pembaharuan Islam pada level dunia yang kita kaji tokoh-tokohnya, kemudian pokok-pokok pikiran pembaharuannya. Ada 5 tokoh penting yang kita pelajari, yaitu pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini merupakan cikal bakal pembaharuan Islam dunia setelah kegiatan berijtihad itu boleh dikatakan berhenti. Boleh dikatakan berhenti kegiatan ijtihad. Sehingga waktu itu yang bergelora adalah telah tertutup pintu ijtihad. Jadi ijtihad itu sudah selesai pada masa 4 mazhab, yaitu Imam Malik atau yang pertama Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, kemudian Imam Malik dengan mazhab Malikinya, dan Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya, Imam Idris Asy-Syafi'i ya. Kemudian juga yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, 4 mazhab itu dianggap sebagai rangkaian terakhir dari ijtihad, sehingga umat Islam pada waktu itu memandang ijtihad sudah selesai, sehingga sudah tidak ada lagi ijtihad sudah tertutup. Tapi efeknya umat Islam menjadi tertinggal, menjadi terbelakang, menjadi jumud, dan akhirnya Ibnu Taimiyah menggelorakan terbukanya kembali pintu ijtihad. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Ada Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dalam hal-hal tertentu memang Muhammad bin Abdul Wahhab ini melanjutkan apa yang dirintis oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang ini memiliki corak yang berbeda di dalam melakukan pembaharuan, meskipun ada sisi persamaannya dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab berkolaborasi dengan kekuatan politik real, yaitu berkolaborasi dengan negara, dalam hal ini Muhammad ibnu Saud sebagai pendiri dan penguasa Arab Saudi waktu itu.
Nah, kalau Ibnu Taimiyah justru bertolak belakang dengan pemerintahan sehingga beliau menjadi oposisi dalam tanda petik, ya, dan akhirnya beliau dipenjara. Ya. Tapi dengan dipenjara banyak karya yang bisa dilahirkannya. Nah, Jamaluddin Al-Afghani coraknya corak politik, ya, tetapi bukan politik praktis. Dalam hal ini adalah bergabung dengan negara, dengan pemerintah, tetapi politik untuk kebangkitan umat sedunia, pan-islamisme. Lanjut Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho yang lebih banyak berkonsentrasi kepada masalah pendidikan dan keilmuan. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ya, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang kita soroti ada 4 gerakan. Ya. Yang ini ya boleh dikata ini adalah gerakan-gerakan pembaharu Islam yang hadir, ada yang sebelum Muhammadiyah, ada yang sesudah Muhammadiyah. Kenapa hanya 4 ini ya? Tidak ada Nahdlatul Ulama. Jadi setelah kita analisis, ya, Nahdlatul Ulama itu pada dasarnya tidak melakukan pembaharuan. Jadi Nahdlatul Ulama adalah mengabadikan, melestarikan apa yang sudah ada. Dan justru sebaliknya melakukan antisipasi atau responsi atau dalam tanda petik reaksi terhadap gerakan-gerakan pembaharuan yang ada di Indonesia, gitu ya. Contohnya ya memang gerakan atau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama selain Kiai Hasyim Asy'ari tentunya. Kalau Kiai Hasyim ini lebih tidak reaktif terhadap gerakan pembaharuan, tetapi beliau lebih akomodatif dan komunikatif, misalnya antara hubungan pemikiran antara Kiai Dahlan dengan Kiai Hasyim, ya. Kiai Hasyim, Kiai Dahlan itu pemikirannya kan hampir sama ya. Pemurnian akidahnya oke juga, tetapi yang berbeda adalah ketika Kiai Dahlan tidak menekankan bermadhab, sementara Kiai Hasyim Asy'ari menekankan bermadhab. Ya. Itu yang agak membedakan antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Ya. Nah, maka oleh karena itu Nahdlatul Ulama tidak kita masukkan dalam gerakan pembaharuan. Karena justru Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan pelestarian budaya. Oleh karena itu yang periode-periode terakhir ini kan mereka menggelorakan namanya Islam Nusantara. Jadi Islam yang sudah mendarah daging, yang berkolaborasi dengan tradisi lokal Nusantara. Bahkan mungkin bisa mengarah kepada sinkretisme. Nah, sinkretisme itu kepada hal-hal yang bertentangan dengan akidah jadi masalah itu ya. Setelah maka kemudian di Indonesia muncullah gerakan-gerakan pembaharuan yang dihadirkan dan digerakkan oleh para ulama kita. Yang pertama kita kenal ada Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair ini hadir di Indonesia
merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pendatang dari Arab Saudi atau Timur Tengah ya. Bahkan ada dari Sudan juga masuk di situ, dari Yaman mungkin dari Saudi sendiri ya. Kemudian lahirlah namanya Jam'iyatul Khair. Jam'iyatul Khair itu berdiri pada tanggal 15 Juli 1905. 1905. Nah, jadi kalau kita mau lebih objektif dalam melihat sejarah, mestinya kebangkitan nasional, kesadaran Indonesia, umat Islam khususnya, untuk mengorganisir diri, menata diri, seperti yang kemudian dilakukan oleh Budi Utomo. Kalau Budi Utomo itu sebenarnya juga bukan nasionalis juga, yaitu lebih pada gerakan kaum Javanis, kaum Jawa yang di Yogyakarta. Jadi lebih kepada kejawen, maka namanya Budi Utomo. Tetapi kejawen dari sisi mungkin kepercayaan dan pemikirannya, tapi ada sisi kemodernannya, yaitu mengorganisasi diri dengan organisasi yang relatif modern pada saat itu. Nah, oleh karena itu Kiai Dahlan ingin mewarnai Budi Utomo supaya tidak kejawen sentris. Beliau masuk ke Budi Utomo, ingin mengembangkan dakwah Islam di sana, tapi sekaligus belajar berorganisasi, yaitu Kiai Dahlan terhadap Budi Utomo. Jadi kalau kita mau berpikir objektif, mestinya kebangkitan nasional itu jatuh 15 Juli 1905, yaitu pada saat berdirinya Jam'iyatul Khair. Nah, kemudian Jam'iyatul Khair setelah semakin banyak mungkin hadirnya orang-orang dari Hadramaut ya, Hadromi. Para Hadromi itu mereka berpikir dalam tanda petik tradisional, kemudian mereka mengagungkan para sayyid, keturunan dari Nabi dan juga habaib ya. Nah, akhirnya kan terjadi perpecahan dalam tanda petik ya. Karena perintis awalnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembaharu, pendiri-pendiri Jam'iyatul Khair, tapi kemudian dikuasai oleh kelompok Islam Arab tradisional, kira-kira begitu. Akhirnya yang kelompok pembaharu di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, yang pemikirannya banyak berpengaruh kepada Kiai Dahlan juga, karena beberapa kali Kiai Dahlan dan Syekh Surkati, Ahmad Surkati ini bertemu, berdialog ya, yang kemudian mendorong Kiai Dahlan untuk pergi ke Mekah, yang kedua untuk belajar lebih jauh tentang Islam, karena menurut Syekh Surkati di Saudi atau di Timur Tengah sedang terjadi gerakan pembaharuan dan pemurnian itu, sehingga Kiai Dahlan terpengaruh atau tertarik untuk belajar itu ya. Nah, maka kemudian Jam'iyatul Khair ini membelah diri, kira-kira begitu ya. Sebagian mereka keluar dari Jam'iyatul Khair, contohnya tadi Ahmad Surkati, kemudian mendirikan Al-Irsyad. Nah, Jam'iyatul Khair ini
Sekarang mungkin gerak organisasi Jamiatul Khairnya udah nggak ada, tapi berlanjut menjadi Al Khairat yang kebanyakan ada di Sulawesi Tengah dan di Gorontalo. Termasuk pimpinan Al Khairat itu adalah dulu yang pernah menjadi gubernur Gorontalo itu. Orang Arab juga itu. Siapa namanya? Orang Golkar itu. Nah, itu gerakan yang pertama, yaitu Al-Jamiatul Khair, yang kemudian yang lebih berkembang adalah Al-Irsyad. Ya. Jadi Al-Irsyad ini menekankan kepada pemurnian juga, ya, pemurnian sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sekarang tokoh-tokohnya Al-Irsyad itu mungkin cenderung kepada pemikiran salafisme, ya, salafisme atau salafiyah, yaitu ya, tetapi meskipun demikian tidak sejalan dengan kelompok-kelompok salafi yang lain, ya. Kelompok-kelompok salafi mereka mendirikan yayasan, mendirikan pesantren, tapi mereka dalam tanda petik mengharamkan organisasi. Sedangkan Al-Irsyad justru berorganisasi. Dan Muhammadiyah mewujudkan organisasi itu seperti Al-Irsyad itu juga dipengaruhi oleh saran-saran dari Syekh Ahmad Surkati itu, yang mempelopori berdirinya Al-Irsyad sebagai respon terhadap Jamiatul Khair yang lebih dulu berdiri, yang sebelumnya bersama-sama. Maka Al-Irsyad itu berdirinya pada tahun atau terpecahnya antara Jamiatul Khair dan Al-Irsyad pada tahun 1914 yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Dulu salah satu dosen kita di Fakultas Agama Islam atau di Pondok Sobron, dosen bahasa Arab, namanya Ustadz Abu Bakar Basalamah, itu pengagum Syekh Ahmad Surkati. Saya pernah ke rumahnya, gambar-gambar di rumahnya itu gambar Syekh Ahmad Surkati. Ya, ini yang pertama dan kedua, jadi gitu ya, Jamiatul Khair wal Irsyad. Kemudian yang berikutnya yaitu SI, Syarikat Islam, yang sebelumnya adalah Syarikat Dagang Islam, oleh Kiai Haji Samanhudi, kemudian tahun 1912 tanggal 11 November, seminggu sebelum berdirinya Muhammadiyah, SDI menjadi SI, Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam yang dipelopori oleh Haji Umar Said Okro Aminoto, yang dulu sering disingkat dengan Hus Okro Aminoto. Tapi berdiri awalnya ketika masih menjadi SDI, Syarikat Dagang Islam, pelopornya adalah Kiai Samanhudi, seorang kiai yang sekaligus bisnismen, yaitu pengusaha batik dari Laweyan, mendirikan Syarikat Dagang Islam untuk menyatukan para saudagar bisnismen Muslim dalam rangka mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, SDI sendiri berdiri tanggal 5 Oktober 1905 juga, 1905, seperti Al-Irsyad atau Jamiatul Khair dulu, ya. Sama-sama 1905. Kalau Jamiatul Khair itu 15 Juli, SDI, Syarikat Dagang Islam, itu 5 Oktober. Nah, ini juga begitu, mestinya
peringatan kebangkitan, ya kalau enggak Jamiatul Khair ya mestinya Syarikat Dagang. Hanya Jamiatul Khair ini karena mungkin warga keturunan ya, warga Indonesia keturunan Arab ya, pendatang dari Arab Saudi, mungkin andaikan tidak diakui nggak apa-apa. Nah, kalau Syarikat Dagang Islam inilah yang mestinya diakui. Karena nasionalismenya melawan penjajah Belandanya jelas. Gerakannya gerakan non kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Itu Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam. Maka ketika awal-awal berdirinya Syarikat Dagang Islam, ini mengorganisir para pedagang Muslim, pengusaha Muslim, di mana bisa menjadi penopang utama perjuangan Islam, perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Itu Syarikat Islam dan Syarikat Dagang Islam. Nah, dalam hal ini Kiai Dahlan juga sempat bergabung dengan Syarikat Islam, belajar bagaimana mengorganisasi sebuah perkumpulan Syarikat Islam itu. Akan tetapi kemudian Kiai Dahlan keluar dari Syarikat Islam dan konsentrasi untuk mengembangkan gerakan atau persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan yang ketiga adalah Persatuan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Zamzam pada 1923. Jadi ini 11 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah dan 3 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tahun 26, Persis atau Persatuan Islam tahun 23. Nah, antara Persis dengan Al-Irsyad itu memiliki jiwa perjuangan yang sama dan tentunya juga memiliki kesamaan juga dengan Muhammadiyah. Yang pertama adalah gerakan ar-ruju' ilal Quran was sunnah, memberantas hal-hal yang mengotori Islam, akidah, syariah, dan akhlak, yaitu membersihkan Islam dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Itu Persatuan Islam, yang sebelumnya juga Al-Irsyad, dan sebelumnya lagi adalah Muhammadiyah. Jadi Persatuan Islam ini didirikan oleh seorang ulama asal Palembang, yaitu Kiai Zamzam tadi, dengan tujuan mengembalikan kaum muslimin kepada panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Melalui bentuk-bentuk pengajian, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, ya, dan juga penerbitan majalah. Ini Persatuan Islam. Maka banyak tokoh-tokoh Persis itu juga bisa selalu berkomunikasi dengan Al-Irsyad karena misi perjuangannya sama. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Bahkan banyak putra-putra Al-Irsyad yang kemudian berkiprah di Muhammadiyah. Dan juga banyak kader-kader Muhammadiyah yang membantu mengembangkan terutama dalam bidang pendidikan di Persis ini, Persatuan Islam. Jadi ini saling menopang. Ya. Nah, tinggal Al-Irsyad, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis itu trio pembaharu yang sesungguhnya di Indonesia, terutama dari aspek diniyahnya. Sedangkan kalau Syarikat Islam tadi lebih pada politik, ya. Sehingga warna pemurniannya tidak begitu tampak, pembaharuannya juga tidak begitu tampak. Mungkin nanti sudah purna atau kalau dalam bidang
karena Syarikat Islam itu lebih pada politik ya. Kalau mereka sudah keluar dari jalur politik menuju jalur dakwah, baru akan tampak gerakan pembaharuannya. Maksud saya purna dalam bidang politik pindah ke bidang dakwah gitu ya. Nah, yang keempat adalah Muhammadiyah itu sendiri ya. Tapi di dalam buku kita uraikan sedikit karena setelah itu adalah uraian tentang Muhammadiyah itu sendiri. Karena bukunya adalah buku studi kemuhammadiyahan. Nah, kalau Muhammadiyah berdiri 18 November 1912. Tadi kalau Syarikat Islam 11 November 1912. Berarti hanya terpaut 1 minggu antara berdirinya Muhammadiyah dengan Syarikat Islam atau peralihan dari SDI menjadi SI. SDI di Laweyan Surakarta ketika menjadi SI, kemudian pusatnya berpindah ke Surabaya, tapi juga ada basis di Madiun. Maka nanti setelah berkembang, SI itu kan pecah lagi ya, pecah menjadi SI merah dan SI putih. SI putih tetap sebagai gerakan Islam, sedangkan SI merah kemudian berkembang menjadi gerakan sosialis yang finalnya menjadi komunis. Jadilah PKI ya. Dari SI merah kemudian menjadi PKI. Sehingga ketika Syarikat Islam itu ada basisnya di Madiun, banyak yang berada di basis Madiun itu bergabung kepada SI merah, sehingga PKI di Madiun pada waktu itu memang sangat berkembang, sehingga ketika melakukan pemberontakan Affair Madiun ya, itu ya namanya Affair Madiun berarti pemberontakan berasal dari Madiun yang digerakkan oleh tokoh-tokoh komunis yang sebelumnya adalah SI merah. Tokoh-tokoh SI merah itu diantara Semaun, Darsono, Ngalimin, ya, itu namanya itu ya. Sebelumnya adalah SI, kemudian jadi SI merah, kemudian jadi Partai Komunis Indonesia. Nah, Semaun ini sempat bersama-sama dengan Kiai Dahlan ya, dalam menggerakkan, katakanlah membela umat ya, membela umat. Tapi karena kemudian Semaun berpindah ke jalur haluan SI merah yang kemudian jadi komunis, maka ya otomatis terputuslah komunikasi atau silaturahim antar beliau-beliau tersebut. Nah, jadi dari 4 gerakan pembaharuan ya, ini kan untuk melihat bagaimana posisi Muhammadiyah di antara gerakan pembaharuan di Indonesia. Tapi kalau yang kemarin ketika kita bicara tokoh-tokoh dunia, karena itu kebanyakan tokoh-tokohnya adalah sebelum berdirinya Muhammadiyah ya. Seperti Ibnu Taimiyah jauh sebelum itu ya. Yang terakhir Rashid Ridho ya, Rashid Ridho itu mungkin ketika Muhammadiyah berdiri beliau masih hidup mungkin ya. Ya, artinya tapi gagasan-gagasan pembaharuan dari Abduh dan Rashid Ridho dan sebelumnya Jamal Al-Afghani, Muhammad bin Abdul Wahab itu sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap gerakan pembaharuan yang diperankan oleh Muhammadiyah, tapi juga diantaranya berpengaruh kepada Al-Irsyad dan Persis atau Persatuan Islam. Ya. Ini pokok-pokok yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Ya. Selanjutnya tugas saudara adalah
melakukan analisis korelatif dan komparatif, ya. hubungan antara Muhammadiyah, Persis, kemudian Jamiatul Khair dan Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam sebagai sama-sama gerakan pembaharuan. Mungkin nanti bisa dipetakan pembaharuan ala Jamiatul Khair dan ala Risyad adalah bidangnya ini, SI, SDI ini, kemudian Persis seperti itu, nanti atau Muhammadiyah adalah punya aspek-aspek yang lain, saya gitu ya, di analisisnya, ya. Samping itu juga kecenderungannya, ya. Nah, silahkan nanti dibuat sedemikian rupa. Mungkin sebaiknya dibuat semacam peta pemikiran atau bagan, gitu ya, bagan. Dan bagannya saya minta dibuat dengan tulisan tangan, ya, dengan tulisan tangan, termasuk narasi-narasi yang mungkin diperlukan untuk ditulis juga menggunakan tulisan tangan supaya orisinil, dan ini sifatnya individual, ya. Nanti kalau diketik komputer apalagi cukup dengan copy paste, selesai. Tetapi tentu yang seperti itu mahasiswa tidak menjiwai apa yang dituangkan dalam tulisan. Tapi kalau tulis tangan, dia membaca, merepro lagi dalam tulisan tangan. Karena tulis tangan kan tidak bisa copy paste, ya. Itu seorang mahasiswa yang belajar seperti itu akan menjiwai materi yang dipelajarinya. Ini saya kira pokok-pokok pikiran. Nanti laman submission-nya saya buat dulu. Kalau yang kemarin sudah saya buat juga, tapi mungkin terlambat sehingga terlanjur teman-teman mensubmit lewat jalur yang lain, tapi masih di psikologi, ya nggak apa-apa. Insya Allah bisa kita lacak. Cuman kalau tidak dibuat di kolom khusus itu memang kadang-kadang mungkin ada yang tertinggal, ya, tidak terlacak oleh saya. Sehingga karena tidak terlacak bisa jadi tidak ada nilainya. Maka kalau nanti merasa begitu, kirim lagi aja, dikirim lagi. Biar mudah nyarinya, dikirim ke laman psikologi. Tapi mungkin late, ya, sudah berwarna merah, tidak apa-apa. Saya akan mempertimbangkan late dan tidaknya itu kira-kira sebab-sebabnya apa. Baik, saya kira begitu untuk pertemuan siang hari ini. Selanjutnya tugas saudara tadi, ya, membuat narasi kecil dan gambarnya juga kecil. Jadi karena narasi kecil, ada bagan gambar peta atau konsep map kecil, sehingga lembarannya atau halamannya, ya, sedikit saja, kecil saja. Jangan nggak usah membatasi minimal berapa atau maksimal berapa, Anda sendiri yang menentukan. Kemudian apa namanya, dalam menentukan panjang pendeknya narasi kecil dan gabagan itu, ya, kemudian disubmit di psikologi. Saya kira begitu. Tapi kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Belum ada, Pak. Belum ada yang bertanya? Saya Kenapa enggak? Oh ya, silakan. terkait referensi penulisan nanti kita mengacu pada jurnal atau buku? Ya, jadi begini. Kalau terkait referensi utamanya adalah
buku studi kemuhammadiyahan ya. Buku studi kemuhammadiyahan. Tapi mungkin di antara saudara ada yang belum dapat. Kalau di Sobron, cari aja di situ di tempat penyimpanan buku-buku kemuhammadian itu di mana? Di sebelah gedung Pondok Sobron itu, di Wisma Baitul Arqam itu ya. Nah, tapi bagi yang saya lupa, apakah saya sudah upload buku PDF-nya belum ya? Belum, Ustaz. Belum ya. Nanti saya upload buku PDF-nya di psikologi ya. Belum, Ustaz. Kemudian bisa diperkaya dengan beberapa artikel jurnal ya. Artikel jurnal. Tadi saya juga sudah download beberapa artikel tapi mungkin tidak terlalu mendalam. Tapi nggak apa-apa lah, nanti saya upload juga ya. Mungkin ada artikel yang menulis khusus tentang Al-Irsyad. Ada artikel yang menulis khusus tentang persatuan Islam. Ada artikel yang khusus menulis tentang syarikat Islam dan seterusnya. Tapi kalau artikel yang menulis tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, itu memang ada, cuman kalau tulisan seglobal itu tidak terlalu mendalam. Tapi ya enggak apa-apa, dipakai juga untuk rujukan ya. Itu Mas Erlan ya yang tanya tadi. Ya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Yang lainnya siapa yang mau bertanya? Muhammad Abdan Sakura, kok pakai sarung itu? Abdan Sakura sarungnya di Habis ronda itu, Ustaz. Udah cukup ya? Foto itu, Ustaz, foto. Ya? Gak ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup, Ustaz, cukup. Baik, kalau cukup kita akhiri. Nanti segera presensi saya kirim. Kemudian laman untuk submission-nya saya sediakan supaya saya mudah melacak kiriman dari saudara. Jadi paruh pertama perkuliahan sudah selesai, paruh keduanya diberi waktu untuk lebih fleksibel, misinya sampai besok sore ya. Saya kira begitu, kurang lebihnya maaf, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Afwan.